terus ada awan. Awan itu mengitari di sekitar lokasi. Turun, ya. Itu turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspedisi Sukarnalar, sahabat Sukarnalar semuanya. Kali ini tim ekspedisi Sukarnalar berada di Embung Urung-Urung, Kecamatan Garum ya. Kecamatan Gandusari. Kecamatannya masuk Gandusari. Tempatnya sangat asri, banyak pohon-pohon tua. Rindang sekali buat teman-teman yang ingin mencari ketenangan bisa main-main ke sini. Kali ini saya ditemani dengan Mas Ferry atau Kinope. Seperti biasa kami akan mengulas dari sisi gaib apa aja atau sejarahnya mengenai tempat ini. Untuk Mas Ferry sendiri bisa menjelaskan bagaimana dari sisi gaibnya sejarah tempat ini, Mas Ferry. Oh ya, waalaikumsalam Mas Adit. Ya, ini pertama kita mencoba untuk menelusuri, menelaah di Kecamatan Gandusari. Tempat ini adalah wisata sebetulnya ya. Wisata embung lah, embung. Ya. Embung itu semacam penyimpanan air. Kalau semasa hujan nanti ditampung, diwadahi dalam seperti kayak bendung. Nanti bisa difungsikan untuk pengairan sawah. Ya. Tempatnya seperti ini. Ini kita pas berada di sumbernya. Jadi sumbernya mata air itu berada di sebelah sini. Ini kita tampaknya sebelah kanan kiri kan pohon purba, pohon tua-tua. Yang saya lihat dari segi-segi mistis ataupun astral, ini kalau kita cermati dari kita masuk yang di muka, itu sudah terlihat banget lah. Jadi kita lihat memang auranya, ini kalau malam mungkin kesan angker mistis gitu ya. Banyak sih. Ini sebenarnya tempatnya kalau dari segi gaibnya itu ini dataran tinggi karena kita berada di dekat Gunung Gedang. Tapi Gedang kan arah ke sana. Itu sama. Visualnya gimana Mas kalau hampir sama. Tetap kita ada di puncak berlapis-lapis itu. Kayak terasiring sawah. Kayak bukit gitu ya. Tapi bukit, bukan sawah ya, terasiring tapi bukit naik tanjakan. Seperti itu. Terus ada awan. Awan itu mengitari di sekitar lokasi ini. Ya. Awannya abu-abu sama hitam. Abu hitam, terus agak turun-turun itu agak putih, biru. Ya sekitaran sini. Itu yang saya lihat dari seginya Mungkin ada lagi. Kalau ini Mas untuk makhluk astralnya yang menempati di sini. Kalau di sini ya, yang kita berada ini, kita bijak ini negatif banyak. Negatif ada genderuwo, kuntilanak, tuyul,
terus kayak jenis makhluk lah. Setinggi 1 meter, dadar 1 meter, Kayak tuyul. 80, tapi dia bukan tuyul. Cuman ukurannya Tapi dia tua, badannya agak keker-keker. Itu ada tampak tadi sebelah sana ada 2. Itu laki perempuan. Ya. Tapi mulutnya melebar. Pakai taring. Taringnya ada di atas itu 2. Itu ada. Gendruwo ada banyak. Kalau yang positifnya Mas? Positif masih didominan oleh para pemuka agama Hindu. Ada. Ini masih ada imbasnya dengan Gunung Gedang, tempat meditasi Tribhuwana Tunggal Dewi. Jadi itu masih pernah ke sini juga. Di sini tempat untuk mandi lah. Tapi dulu enggak seperti ini. Dulu mungkin lebih lebar ya. Lebih lebar, lebih luas. Dan sumbernya mungkin lebih deras. Lebih deras, lebih jernih. Berarti untuk meditasi di sini tempatnya bagus ya Mas? Kalau meditasi saya rasa kurang baik. Karena didomisili oleh makhluk-makhluk yang negatif. Jadi nanti kalau tempatnya kurang berkenan kan kurang baik, dia mempengaruhi, dia akan merontak lah. Untuk pusaka mungkin saya belum deteksi untuk pusakanya yang jenisnya apa. Insya Allah ini nanti kalau kita deteksi kita kan harus berjalan astral. Jadi kita lihat dulu di situ ada portal gaib di depan sebelah sini ada portal gaib. Tapi untuk saat ini ditutup ini portal gaibnya. Nggak tahu mungkin apa karena PPKM. Jadi mereka ikut nutup juga ya Mas. PPKM itu COVID di gaib juga ditutup. Makanya repot untuk cari pusaka sekarang itu. Saya repot sekarang. Susah. Ini ada teman kita juga yang datang. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat Sukarnalar, channel ini bukan untuk menakut-nakuti, tujuannya malah kita agar teman-teman sahabat-sahabat sekalian itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keberadaan mereka ini di sekitar kita itu ada dan nggak perlu takut yang berlebihan. Cuma kita harus menjaga sikap. Nggak boleh seenaknya bermain di tempat yang indah seperti ini, membuang sampah, berperilaku yang tidak pantas. Mungkin seperti itu ya. Jadi banyak menyarankan apalagi warga setempat sekitar untuk menjaga kelestarian alamnya. Buang sampah tidak sembarangan, dikumpulkan, ditata lebih bagus. Terus pohon-pohon jangan ditebang, jangan ditebangi. Sampah juga mungkin yang camping di sini ya Mas. Kalau karena ada tempat camping di atas. Kalau camping harus bawa pulang lagi sampahnya ya. Ya dibawa, lebih baik dibawa, dijadikan satu, dibawa pulang ataupun dibuang di tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan. Itu akan membawa dampak positif. Terutama kalau dari segi astral itu, dari gaib itu kan mereka juga senang gitu loh. Tempat mereka bersih. Meskipun yang di tempat dianya enggak positif lah, misalnya dia negatif itu, tapi dia suka kalau orang-orang ikut menjaga tempat tinggalnya. Terus dia tidak berbuat senonoh. Mungkin kalau ada pasangan muda-mudi cari tempat yang sepi, rusak-rusak kayak gini ya. Itu sudah hilang nanti tetap di alam gaib di sebelah sana, ditaruh di Gunung Kelut juga bisa kesurupan ya Mas. Itu sangat bahaya. Pesannya itu ya, tolong diingat jangan berbuat senonoh ya Mas. Kita bermain aneh-aneh lah. Ini Mas Ferry arah pandangnya ke sana apa ada sesuatu Mas Ferry? Ada. Lagi memperhatikan kita atau seperti apa? Ini kan waktunya kan mendekati maghrib, mendekati. Di sini itu ada di atas. Saya rasanya lagi diperhatikan Mas Ferry. Turun. Iya.
Itu turun itu perempuan. Dia turun tapi agak dari Mas Adit kira-kira 10 meter. Iya, lagi memperhatikan kita ya sepertinya. Rasa, ya. Makanya itu. Ya, sebelah kiri. Terus sama yang di sebelah sini. Itu genderuwo. Dia jam segini ada tapi aktivitasnya kurang begitu kuat ya. Tapi dia memperhatikan. Ini ada 7. Enggak tanggung-tanggung 7 Ya, jumlahnya. 7. Sama yang di belakang sana. Iya. Wewe gombel. Ada itu. Ada hewan juga. Harimau ya. Ada harimaunya juga ya. Tapi satu. Iya. Ya seperti itu. Ya sekilas mengenai di desa Sukosewu, di wisata urung-urung di Embung. Iya. Ini saya beritahu seperti inilah tempatnya. Iya. Kita harus berhati-hati lah di tempat seperti ini, kita nggak boleh celometan. Setelah kita juga menghargai keberadaan para makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Kalau dia dihargai, mereka juga tahu dia akan menghargai kita. Jadi untuk tidak bersikap uraan lah di tempat-tempat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspedisi Sukarnalar. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit. Ya, di sini kita di tempat ritual itu di bulan Suro dan bertepatan lagi pada bulan Agustus tahun ini tanggal 10 kita di bulan Suro juga. Dan ini kita di tempat ritual dan di sini semenjak dibangun tidak ada satupun yang berani mandi di tempat ini, di sumber urung-urung ini atau telaga urung-urung yang disampaikan gitu Angin tadi di depan. Itu memang banyak penampakan yang di sini, terutama perempuan ya. Di sini saya berada di mana ini, di tempat ritualnya, dan di sini istilahnya kalau orangnya di sini untuk menambarkan atau menawarkan atau menolak atau mengurungkan, karena dia ada namanya sumber urung-urung. Jadi ketika untuk menggagalkan sesuatu, ketika ada penurunan atau permintaan pada yang maha kuasa lantaran yang ada di logo urung sini, dan istilah setiap malam Jumat Legi di sini itu ramai atau anggoro kasih. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit saja, di sini hawanya sangat-sangat kencang sekali untuk aura-aura yang positif. Sebenarnya positif aura di sini ini. Cuma tergantung tujuan kita keluar nuwun di sini, kita berniat baik, insya Allah yang ada di sini ikut membantu. Tapi satu, kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut warga, mitosnya dulu ini adalah tempat bedah sumber kalau bahasanya orang sini. Nah, tempat ini biasanya kalau bedah sumbernya itu pada bulan Suro dan selalu diiringi dengan jaranan. Nah, di sini dulu itu menurut cerita itu tempat ini dikelilingi makhluk halus. Dulu juga ada orang meninggal di sini. Nah, dari cerita-cerita warga yang judulnya seperti ini, warga-warga sekitar juga berhati-hati kalau berada di sini. Terus pesan-pesan untuk kaum muda itu nggak boleh sembrono di sini, seperti itu.
karena ini adalah apa itu cagar budaya kalau menurut orang-orang dulu. Dan mitosnya tempat ini tidak boleh ditebangi karena bisa apa menenggelamkan lah. Ya. Kalau orang-orang dulu itu bercerita. Kalau penampakan dari warga ceritanya seperti apa, Mas? Kalau warga biasanya dikasih tahu wujudnya itu biasanya itu hewan seperti macan, ular, terus wewe gitu, kuntilanak seperti itu. Ya, ini barusan saya meditasi, kita terawang untuk sosok yang saya tangkap. Yang tadi Mas Noven itu, Mas Noven sampai di rumahnya sang juru kunci sempat terlintas. Jadi beliau pakai kayak Hindu, pemuka agama orang Hindu apa? Pendeta. Ya, dia pakai sarung itu pakai anu kuning, selendang, sarung anu kuning. Pakai apa itu? Sebilah mungkin pusakanya. Beliau itu saya deteksi berada di sini. Ya, ternyata ini tampak. Jadi saya telah buka portalnya, saya buka dikit-dikit. Itu ada 2 bilah keris. Yang satu biasa, yang satu lo. Dia agak itu namanya lo. Yang satu bilahnya lurus. Nancap, mungkin itu beliau yang menancapkan. Itu dua seberangan gitu. Kayak huruf V. Jadi saya deteksi ada di sini. Ini adalah pusat sumbernya. Jadi pusat sumbernya berada di sini. Ular juga ada. Makanya tadi saya lihat kok ngumpul energi bentuk bulatan terus jadi satu ternyata ada di sini. Mengumpulnya itu adalah dari pusaka. Itu sebagai penopang itu keberadaan sumber daya air dan alam. Keberadaan sumber daya alam, air yang sangat melimpah ruah. Enggak berasal dari sini, kelihatannya kering, tapi mengumpul jadi satu di sebelah sana tadi. Besar ini. Ya, saya akan sedikit menjelaskan. Saya sempat berkomunikasi dengan beliau. Saya memperkenalkan diri. Dia sambut, dia tanya kedatangan yang ke sini kenapa, ada apa. Kemudian dari mana dia tanyakan. Saya jawab dari Pelipis Kulon. Beliau menyebut nama Danur Septa. Dan Danur Septa. Septo atau Septa, Danur Septo. Beliau adalah pertama yang juga yang menancapi keris. Dia adalah Danur Septa namanya. Tapi masih ada hubungan, masih mempunyai hubungan dengan kaki kanannya
Tribuana Tunggal Dewi. Tunggal Dewi. Ya, Tribuana Tunggal Dewi. Tunggal. Jadi seperti itu dia komunikasi. Memang ada sosok harimau itu adalah peliharaannya. Harimau kuning satu. Yang kadang sering penampakan mungkin di warga, itu adalah peliharaan dari Danau Sento. Seperti itu. Ya, dan saya sudah pamit, sudah welcome. Terima kasih untuk mengulas. Kita membahas di sumber Urung-Urung, tepatnya di Kecamatan Gandusari, di Desa Sukosewu. Seperti itu, dia cukup senang, dia menyambut. Kemudian untuk menjaga, menguri-uri tempat wisata cagar alam yang ada di sini. Demikian sekilas yang informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan, disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di episode Ekspedisi Sukarnalar selanjutnya. Salam. Ekspedisi Sukarnalar. Mantap.